musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua boleh berdiri. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girang. Mari kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Bersuka sebab dia girang. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girang. Kita mau katakan bersama Bapak Ibu, dia girangkanku, oh dia. Hanya Yesus yang menjadi sumber sukacita kita, amin. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girang. Dia girangkan kita. Dia girangkanku, oh dia girangkanku.
lambaikan tangan kita. Amin. Hanya Yesuslah sumber kebaikan kita. Ya Allah baik, ya Allah baik, Engkau baik Tuhan. Ya Allah baik, Allah baik, baik. Kita mau katakan bersama, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, baik. Ya Engkau baik Tuhan. Ya Allah, Allah baik, Allah baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Allah baik, bagiku. Allah baik, Allah baik, bagiku. Allah baik, bagiku. Amin. Amin, puji nama Tuhan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berikan salam buat saudara-saudara kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dialah Allah yang baik bagimu dan bagiku. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati hanya untuk menebus hidup kita. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari sebab Engkau hidup Tuhan. Hidup ku tak gentar. Haleluya. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup. Karena itu ada pengharapan dalam hidup kita. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, Engkau berkuasa menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Kau hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Jemaat boleh katakan, sebab Engkau hidup Tuhan. Kau hidup. Ada hari amin. Sebab Dia hidup. Sungguh kita tidak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari. Dialah yang memegang setiap hidup kita. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Biarkan pengharapan kita di dalam hidup ini tidak pernah putus-putusnya. Karena Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. syukur karena Tuhan, kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan boleh menghidupkan hidup kami. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Dan biarkan seumur hidup kami boleh menyembah dan menyatakan hal ini kepada-Mu Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu.
boleh memperkatakan ini dengan iman yang teguh. Percaya Tuhan ada. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Mari nyatakan hanya Kau Tuhan satu-satunya. Percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Biarkan seumur hidupku ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari sembah Dia. Dialah Tuhan Juru Selamat, Allah yang layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kita. Glory, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Tuhan, banyak hal di dalam dunia ini yang boleh kami alami. Dan kadang banyak hal itu mengalihkan fokus kami untuk mengenal Engkau. Siapakah Tuhan itu dalam hidup kami? Pagi hari ini Tuhan, kami rindu kembali lagi mengarahkan seluruh hidup kami untuk kami boleh memandang Engkau secara penuh, menyerahkan seluruh bagian hidup kami ke dalam tangan Engkau. Karena di dalam tangan Tuhan kami percaya hidup kami aman Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami rindu Tuhan mengatakan bahwa ketika sekali kami mengikut Yesus, kami rindu sampai selama-lamanya kami boleh mengikut Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
kami. Kami mengucap terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah mau hidup, sehingga kami pun hidup, kami dihidupkan karena kebangkitan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarkan Engkau boleh bukakan hati pikiran kami, sehingga sebagian firman-Mu ini boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, mohon kehadiran-Mu Tuhan melalui firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, shalom. Shalom. Haleluya, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapa yang merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di tengah-tengah kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat datang, selamat beribadah untuk setiap kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah saat ini kita boleh sama-sama menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang saya ingin bawakan kepada setiap kita, saya beri judul sama-sama Kristus. Boleh katakan sama-sama, katakan Kristus. 1, 2, 3, Kristus. Ya, nah kita bersyukur ya, karena kita sudah boleh banyak membahas, baik mengenai Alkitab kita, mengenai Allah Tritunggal, mengenai kejatuhan kita dalam dosa, bahkan mengenai keselamatan. Dan sekarang kita boleh bersama-sama belajar mengenai Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tanya, ini gambar apa sih begitu ya? Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah gambar yang saya memang dari waktu saya sekolah, gambar ini sering ditampilkan gitu ya. Bahkan pada waktu pun gitu ya, Natalnya pun perhimpunan umat Nasrani Karangwidoro RW 5 waktu itu ya, di tempat ini juga menggunakan hall kita ini juga, gambar ini juga ditampilkan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tanya gambar apa sih itu, Bapak Ibu saudara-saudari coba boleh nggak sama-sama lihat titik yang di tengah ini ya, 4 titik ini, coba dilihat dalam hitungan 20 detik deh. Nah, setelah melihat 20 detik, nanti cepet-cepet cari tembok putih noleh ke atas gitu ya. Coba saya hitung ya, 20 detik ya. Lihat titik 3 itu, lihat titik 4 ini, titik 4 ini. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Langsung lihat atas, coba lihat tembok yang putih. Gambar apa yang Bapak Ibu saudara lihat di tembok atas? Lampu. Kelihatan apa? Mungkin akan dikedip-kedipkan gini matanya. Nah, itu kelihatan apa itu? Kelihatan apa? Gak kelihatan. Wah, perlu lihat lagi nih berarti. Coba lihat sekali lagi ya. Lihat titiknya ini, 10 detik deh sekarang, 10 detik. Coba ya. Fokus di 4 titik ini Bapak Ibu saudara-saudari. Fokus di 4 titik ini ya. 1, mati. 2, ngerjain ini. Wah, tim medianya ngerjain. Siap. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo coba cari tembok putih, atau mungkin tembok putih samping kanan, samping ini, boleh samping kiri Bapak Ibu saudara-saudari. Ada yang melihat sesuatu? Iya, melihat wajah Yesus ya. Betul ya. Ada yang bisa melihat wajah Yesus? Siapa yang bisa melihat? Boleh angkat tangan. Oh, berhasil ya. Berhasil. Iya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau masih belum berhasil nanti boleh dicoba lagi di rumah gitu ya. Iya, ini gambar Bapak Ibu saudara-saudari sudah dari zaman saya sekolah begitu ya. Wah, sampai kemarin Natal pun itu juga sempat ditunjukkan, bisa melihat wajah Yesus nanti di tembok di atas, pokoknya yang putih gitu ya. Setelah lihat gambar ini selama 10-20 detik lah ya. Nah,
Masalahnya sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari berbicara mengenai Kristus ini sampai gambarnya ini muncul, sampai kita bisa wah magic ya, bisa lihat di tembok gitu ya, gambarnya Yesus. Tapi ada satu pertanyaan penting yang seringkali dituduhkan kepada kita orang Kristen adalah Oke, mungkin media bisa tolong bantu ini kelihatannya ya. Nah, ini dia ya. Yesus itu manusia yang kita sembah sebagai Tuhan. Betul apa enggak ya? Biasanya orang-orang, atasnya dulu. Ya. Biasanya orang-orang itu menuduhkan, wah orang Kristen itu loh menyembah Yesus, dia manusia kok disembah sebagai Tuhan. Itu ya. Kan ya lucu ya kalau misalnya kita semua gitu kumpul ada di sini, wah kita ketemu Yohan, lalu kita menyembah Yohan sebagai Tuhan. Wah gitu, bahaya juga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana lalu kita menjawab ini begitu ya? Jangan-jangan lalu kita pun diam-diam juga ragu, bertanya-tanya, terbersit juga ya dalam hati kita ya. Iya, Yesus itu kan manusia. Lah kok kita mempertuhankan manusia? Bagaimana itu gitu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita adalah mengenai inkarnasi Yesus. Katakan sama-sama inkarnasi Yesus. 1, 2, 3. Inkarnasi Yesus. Nah, inkarnasi Yesus ini apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai dengan 8, di situ dikatakan Yesus itu ya, melainkan dia itu, Tuhan Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba ya. Jadi Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus itu telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, lalu muncul pertanyaan, betul kan Alkitab baca nulisnya Yesus itu sudah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, dia menjadi sama dengan manusia. Berarti dia memang manusia yang dituhankan. Dia bukan Tuhan, sudah kosong kok dirinya. Dia jadi sama dengan manusia gitu ya. Jadi sebetulnya apa arti pengosongan itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa itu berarti memang Kristus mengosongkan dirinya dari keilahiannya sehingga ada masa di mana dia itu memang sedang tidak menjadi Allah gitu ya. Dia sedang jadi manusia saja. Ternyata maksudnya mengosongkan, kalau kita baca lagi ayat ini baik-baik, itu dikatakan melainkan Tuhan Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Katakan sama-sama mengambil. 1, 2, 3. Mengambil. Nah, apa maksudnya mengambil? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata pengosongan itu bukan pengurangan ya. Oh, dia dulu adalah Allah dikurangi gitu ya. Dikurangi sehingga dikosongkan. Begitu, enggak jadi Allah, enggak. Ternyata pengosongan yang dimaksud justru tambahan, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Jadi itu tambahan. Jadi pengosongan Kristus itu adalah dengan apa? Mengambil natur tambahan, yaitu natur manusia dengan segala keterbatasannya. Ya, mengambil natur tambahan, yaitu natur manusia dengan segala keterbatasannya. Nah, sebab itu keilahian Yesus, kealahan Yesus tidak pernah diserahkan kepada siapapun juga, dan itu berarti dia tidak pernah tidak menjadi Allah. Ya, saya ulangi, dia tidak pernah tidak menjadi Allah. Dia pada dasarnya memang adalah Allah, dan pada waktu dia berinkarnasi dari Allah menjadi manusia itu mengambil natur tambahan manusia. Dia memang Allah sejati, dia memang manusia sejati. Jadi kata inkarnasi ini Bapak Ibu Saudara-saudari itu menunjuk pada tindakan di mana Allah Putra yang kekal, Yesus itu ya, Allah Putra yang kekal mengambil bagi dirinya natur
natur tambahan. Naturnya apa? Natur manusia. Melalui apa? Melalui kelahiran dari seorang perawan Maria. Ya, dari seorang perawan Maria inilah dia mengambil natur tambahan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, ya Maria, ya nanti kita akan lihat itu ya, itu bukan untuk kita kepadanya berdoa, diposisikan sebagai Tuhan, enggak. Tapi itu memang adalah manusia. Karena tanpa adanya Maria sebagai manusia, Yesus tidak bisa mengambil natur tambahan yaitu untuk jadi manusia itu. Ya. Tetapi karena memang pada dasarnya perawan Maria ini adalah manusia biasa yang sama seperti kita, makanya karena lahir dari situ, Yesus itu bisa menjadi Allah sejati dan manusia sejati, ya. Jadi kita tidak berdoa kepada Maria, kita tidak menyembah Maria, ya karena Maria memang manusia sama seperti kita, dan itu yang membuat Yesus itu bisa menjadi Allah sejati dan manusia sejati, ya. Nah, dengan demikian Yesus tetap selamanya Allah yang tidak bercacat celah, dan ia juga adalah manusia yang tidak berdosa. Dan itu semua ada dalam satu pribadi. Itu yang sudah kita baca dalam Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 8 tadi ya. Jadi Yesus itulah sekarang kita kenal dia sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Gitu ya. Nah, kalau kita mungkin ada yang bingung begitu, maksudnya bagaimana ya dalam satu pribadi kok bisa ada Allah sejati, ada manusia sejati, itu bagaimana? Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang memang saya selalu sampaikan ya, minggu lalu waktu saya menyampaikan Allah Tritunggal, saya juga menyampaikan kepada kita, nggak bisa semua ilustrasi di dunia ini nggak ada yang bisa menggambarkan persis pribadi Allah kita. Kenapa? Karena memang dia Allah ya, tanpa batas, tak terbatas. Kita semua yang di sini kan ciptaan, kita semua terbatas, begitu ya. Nah, tapi salah satu yang sedikit mungkin itu bisa membantu kita menggambarkan dua pribadi ini, Allah sejati, manusia sejati ada dalam satu pribadi itu. Misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah pernah menonton Power Rangers? Apa pernah mengerti Power Rangers begitu ya? Atau mungkin Ultraman begitu ya? Atau mungkin Kamen Rider begitu ya? Tontonan pada masa kita kecil begitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah jauh lebih berusia, mungkin pada waktu muda ya, kami yang masih kecil begitu ya. Itu ketika mereka berubah Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka kan, apakah lalu mereka ketika jadi Power Rangers lalu mereka tidak manusia? Kan enggak ya. Ketika mereka jadi Power Rangers, mereka ya tetap manusia. Tapi ketika mereka manusia lalu mereka enggak jadi Power Rangers begitu ya, ketika mereka berubah jadi Power Rangers itu ya enggak gitu ya. Mereka ya manusia, mereka ya Power Rangers. Mereka ya manusia, mereka ya Kamen Rider begitu ya. Mereka ya manusia, mereka ya Ultraman begitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau itu film-film itu semua adalah dari manusia biasa jadi ada kekuatan supernya gitu ya. Dari manusia biasa ada Power Rangers-nya, ada Ultraman yang kekuatan supernya. Kalau ini Tuhan justru sebaliknya ya. Yang berkuasa, yang maha kuasa, maha dahsyat, tidak terbatas, justru mengambil natur tambahannya itu yang terbatas, yang yang manusia begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga di dalam satu pribadi dia Allah sejati, dia manusia sejati. Kita tidak mempertuhankan manusia, karena saya percaya kita orang-orang Kristen bukan orang-orang yang bodoh. Setuju? Katakan yes. Karena kalau kita mempertuhankan manusia, saya percaya kita pun akan mengatakan itu hanya adalah orang-orang yang bodoh yang mempertuhankan manusia, dan kita orang Kristen juga tidak akan pernah setuju untuk kita mempertuhankan manusia. Setuju? Katakan yes. Ya. Tapi karena memang dia adalah Tuhan yang mengambil rupa, menambahkan natur manusia dalam dirinya, dia Allah sejati, dia manusia sejati, makanya kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena dia tidak pernah tidak menjadi Allah ya.
Ini yang pertama ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, tentang inkarnasi Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bisa kita pelajari adalah yang ingin saya bagikan kepada kita mengenai kemanusiaan Kristus. Katakan sama-sama, kemanusiaan Kristus. 1, 2, 3. Kemanusiaan Kristus ya. Jadi apakah orang Kristen itu, apakah kita orang Kristen itu mempertuhankan manusia? Nah, kalau tadi kita yang pertama sudah belajar mengenai inkarnasi, yang kedua saya ingin bagikan kepada kita mengenai kemanusiaannya Kristus. Nah, berbicara mengenai kemanusiaannya Kristus ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada pertanyaan gitu ya. Nah, kalau Kristus itu adalah manusia sejati, berarti dia juga manusia berdosa dong. Ya, ada yang mempertanyakan itu juga, bukan? Loh lah, kalau dia memang jadi manusia, oke lah, dia Allah mengambil rupa, ya, menambahkan natur manusia. Loh, berarti dia berdosa dong. Berarti Yesus itu juga berdosa dong. Ya kan? Bahkan ada yang mempertanyakan ya, apakah Yesus itu tidak bisa berdosa? Ya toh, atau Yesus itu sebetulnya bisa berdosa tapi dia memilih untuk tidak mau berdosa. Waduh, ya, itu makin dalam lagi pertanyaannya ya. Tapi intinya loh, kalau dia memang dia manusia lah, dia berarti berdosa juga dong. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang ingin saya bagikan kepada kita ya, mengenai hubungannya dengan Maria ini tadi ya, begitu penting. Lukas 1 ayat 34 sampai dengan 35 boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Ini kejadian pada waktu Natal, begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Setiap kali Natal kita banyak membahas ayat-ayat ini. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari menunjukkan bagaimana memang Maria ini adalah seorang perawan yang sama seperti kita. Ya, tetapi karena ada Roh Kudus yang menaungi, ada kuasa Roh Kudus yang turun atas Maria, maka bisa lahirlah Yesus. Yesus yang adalah Allah, dia bisa mengambil rupa seorang manusia. Sebab itu kita perlu paham, kita tidak berdoa kepada Maria, kita tidak menyembah Maria. Mengapa? Karena justru dengan kemanusiaannya Maria sebagai seorang perawan dan adanya kuasa Roh Kudus yang menaungi, itulah yang membuat Yesus yang adalah Allah itu bisa mengambil rupa seorang manusia sama seperti kita. Ya, bahkan menariknya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat pada waktu Yesus hilang di bait suci, lalu kemudian sempat kan dicari oleh orang tuanya, begitu ya. Oh sorry, itu juga ada satu lagi. Bahkan sampai pada waktu Yesus ini datang ke perjamuan di Kana. Bahkan sampai itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai di kisah itu perjamuan di Kana itu, kemudian kan Maria bilang, Yesus, mereka ini kekurangan anggur. Yesus jawabnya apa? Apa yang kau mau daripadaku, ibu? Ibu panggilan di situ kalau kita cari di bahasa Yunaninya itu seperti ibu-ibu biasa, bukan apa yang kau mau daripadaku mama gitu ya, bukan gitu. Apa yang kau mau daripadaku mami gitu ya, enggak gitu. Tapi ya seperti kayak layaknya kita ngomong selamat pagi ibu gitu ya, ibu guru, atau mungkin ketemu tante siapa ya ibu gitu ya, atau ketemu siapa ibu, mari ibu gitu ya. Ya seperti itulah, apa yang kau mau padaku ibu begitu ya. Menunjukkan bahwa memang Maria ini seorang manusia biasa. Ya, tapi ada kuasa Roh Kudus yang menaungi Maria, dan itu yang memungkinkan Yesus yang Allah sejati dia bisa menjadi manusia sejati. Dan pentingnya apa? Ini dia, kelahiran Yesus dari seorang perawan ini doktrin penting, karena hal ini merupakan keharusan untuk menyatakan bahwa apa? Inilah poin yang penting, karena Kristus, dia menyatakan bahwa Kristus manusia tetapi dia tidak berdosa. Kalau Yesus lahir dari anaknya Yusuf, ya, lahir sebagai anaknya Yusuf, dia akan memiliki natur dosa karena benihnya dari Yusuf, ya. Tetapi
Tapi karena Kristus lahirnya itu dari perawan Maria yang mana kuasa Roh Kudus itu turun atasnya, ya, sehingga benihnya itu tidak memiliki natur dosa. Jadi jangan terus dipikir, wah berarti Roh Kudus berhubungan intim sama Maria. Bayangannya kan fisik terus begitu ya. Oh, Roh Kudus berhubungan intim dengan Maria. Gitu ya. Alkitab gak ngomong gitu ya. Kuasanya Roh Kudus yang turun atas Maria, yang perawan itu. Makanya Yesus jadi manusia sejati, tetapi di saat yang bersamaan dia adalah manusia yang tidak berdosa. Itu yang membedakan dengan kita. Kita manusia-manusia berdosa, Kristus manusia yang tidak berdosa. Dan itu yang membuat dia bisa menggantikan kita di atas kayu salib, menebus kita. Siapa yang bersyukur bahwa Yesus telah menggantikan kita, menebus kita di atas kayu salib, boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kemudian itu lahirnya Yesus. Ya, kita masuk masa pertumbuhannya Yesus. Lukas 2 ayat 52, boleh baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat, Yesus itu makin bertambah besar dan apa? Bertambah hikmatnya. Jadi ayat ini menjelaskan perkembangan Yesus dalam 4 area. Bertambah hikmatnya itu apa? Mentalnya dia bertumbuh. Dan besarnya, secara fisik dia bertumbuh. Dia makin dikasihi oleh Allah. Secara spiritualnya dia bertumbuh. Dan dia makin dikasihi oleh manusia. Secara sosial dia bertumbuh. Jadi jelas Yesus manusia sejati. Dan dia tidak berdosa. Ini penting, kenapa? Karena kalau dia tidak manusia, dia bukan manusia sejati, dia tidak akan pernah bisa menggantikan kita orang berdosa menerima hukuman dosa itu. Ya, tapi karena dia memang manusia sejati yang tidak berdosa, itu yang memungkinkan untuk kemudian dia bisa menanggung hukuman dosa di kayu salib, menggantikan kita orang-orang berdosa ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dia terus mengalami pertumbuhan itu. Bahkan sampai terus pada proses penyaliban Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus itu sangat menderita dalam tubuhnya sebagai manusia. Ya, kita tahu Yesus mengalami rasa sakit ketika dia dicambuk. Kita tahu dicambuk 39 kali, kalau 40 itu orang akan mati. Tetapi dicambuk itu sampai 39 kali. Sekarat sebetulnya. Dalam kondisi yang seperti itu masih harus dikasih mahkota duri, angkat kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Untuk menanggung hukuman dosa kita. Kita tahu dia mengalami ketakutan juga akan penyaliban. Bahkan kita masih sangat ingat begitu ya, bagaimana ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu, dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, darah itu bercampur dengan keringat itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai dia berkata, Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia sebagai manusia sejati, dia mengalami rasa takut, dia mengalami rasa sakit, dia mau mundur, tapi dia tetap berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Bahkan sampai disalib pun dia dikatakan, dia bakal mengatakan, aku haus, sebagaimana halnya manusia. Nah, semua ciri yang menunjukkan bahwa dia manusia sejati inilah, dan dia tidak berdosa inilah, ini yang memungkinkan dia bisa menggantikan kita menanggung hukuman dosa murka Allah itu di kayu salib itu. Tubuh Yesus sama dengan tubuh kita semua, dari manusia-manusia kita semua ini, kecuali untuk kualitas-kualitas tertentu yang merupakan akibat dari dosa dan kejatuhan manusia. Kalau berbicara sudah berhubungan dengan dosa dan kejatuhan manusia, Yesus nggak ada bagian itu. Itu penting ya,
Kenapa? Karena itu yang memungkinkan dia bisa menggantikan kita. Coba kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 ya. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa? Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus dikatakan karena Tuhan Yesus itu sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita didorong untuk ayo kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita akan siapa? Akan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia itu bukan imam besar yang gak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia sudah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Kita bersyukur ya kalau kita punya kelemahan-kelemahan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kelemahan apapun itu. Sebagai manusia, Yesus pernah merasakan semuanya. Karena dia pernah jadi manusia. Ya, sehingga kalau kita ada kelemahan, entah itu pergumulan sakit penyakit kah, entah pergumulan secara ekonomi kah, entah kita punya pergumulan secara sifat karakter kita yang lemahkah, bahkan ada dosa-dosa yang kita gumulkan, yang terus kita bergulat, yang mungkin sampai hari ini kita masih bergumulkah. Dikatakan oleh Ibrani itu apa? Kita bisa dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia itu. Supaya apa? Supaya kita dapat pertolongan kita pada waktunya. Ketika waktu Tuhan itu tiba, kita mendapat pertolongan kita. Ya, dari permasalahan apapun Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita rasa di area itu kita lemah, kita bergumul. Ya Allah Tuhan, ini kok susah banget rasanya jadi manusia ini. Waduh, pergumulannya banyak. Di area apapun juga, sakit, penyakit, keuangan, karakter, sifat, dosa, dan lain sebagainya. Dikatakan imam besar kita, Yesus Kristus pernah merasakan semua kelemahan-kelemahan itu. Hanya dia tidak berbuat dosa. Itu menjadi kata kunci bahwa dia bisa menolong kita. Dia menjadi pengganti kita. Dia bisa menjadi penebus kita. Dia sanggup menolong kita. Sebab itu hampiri tahta kasih karunia Yesus Kristus Tuhan itu. Beberapa minggu yang lalu begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, ketika saya pulang ibadah minggu seperti ini, waktu itu saya ingat waktu yang Pastor Tirsa itu ya yang khotbah. Waktu pulang setelah menemani Pastor Tirsa menjamu begitu ya, makan, pulangnya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba-tiba badan saya tuh kok kerasa gak enak gitu ya. Saya bilang sama Emil, aduh gak enak, badan saya ini kok lemes, meriang gitu ya, terus mual, mulai demam. Saya hari Minggu tuh saya usahakan selesaikan itu yang semua yang namanya untuk tayangan YouTube-nya GPI Gideon ya, file dokumentasi saya selesaikan semua. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya saya masuk ke hari Senin. Itu tambah parah Bapak Ibu Saudara. Rasanya badan mau jalan sakit, lemas. Saya sampai pisah kamar gitu ya, dari anak-anak sendiri semua dengan istri, saya sendiri begitu. Tapi saya berjuang gitu ya waktu itu. Wah, harus bisa ini. Kenapa? Karena hari Selasanya itu ada SMDU, Sidang Majelis Daerah Umum untuk para hamba-hamba Tuhan GBI sejatim begitu ya. Dan saya datang Bapak Ibu Saudara-saudari. Wah, hari Selasa itu ya saya datang.
Kemudian itu acaranya ya, sidang majelis daerah umumnya. Kemudian saya sampai sempat foto gitu ya. Saya kasih pergi ke Rian sama Andes itu ya. Wah, ini bisa dipakai nih foto ini untuk foto pembicara begitu ya. Kelihatan seger gitu ya. Oh ikut SMDU gitu. Tapi memang lemas banget Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dalam kondisi yang semangat itu don't judge the book by the cover gitu ya. Kelihatannya sih gini, tapi sebetulnya badannya lemas. Mau berdiri tuh ngos-ngosan, duduk lagi. Jadi selama ibadah itu yang lain mau puji-pujian semua berdiri, saya duduk aja gitu ya, berdiri sebentar duduk lagi gitu, nggak kuat gitu. Terus kemudian ya dengar itu kabar dari papanya Ibu Rita itu ya, sempat ternyata jatuh sampai patah tulang. Waduh, saya juga kaget begitu. Hah? Wah, sampai ada kabar begitu ya. Tapi juga dalam kondisi kelemahan tubuh juga, wah gimana gitu ya. Dan akhirnya itu hari Selasa sampai hari Rabu. Dan sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudari, materi ini itu saya mau bawakan di hari Minggu depannya gitu ya. Lalu ayah saya tanya gini, kamu kuat tak? Apa-apa yang gantikan kamu khotbah gitu ya. Saya bilang, materinya sih sudah siap ya, materi tentang Kristus ini yang ingin saya bawakan gitu ya. Terus kemudian Bapak saya bilang, kalau nggak kuat nggak apa-apa, Bapak yang gantikan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sampai pikir, ini pas dengan poin yang kedua ini. Bagaimana Kristus itu berkata di dalam Alkitab, dia itu pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia itu pernah dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Dia sanggup menolong kita karena dia tidak berbuat dosa gitu ya. Dan yang namanya dia pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita, ayo kita datang menghampiri tata kasih karunia itu. Persis banget dengan apa yang ingin saya siapkan. Dan ternyata sepulang SMDU Bapak Ibu Saudara-saudari, ini ya fotonya. Kalau di SMDU kelihatannya seger gitu ya hari Selasa. Rabu itu Bapak Ibu Saudara-saudari pulang, saya sempat berdiri sebentar di sebelah mobil. Pertamanya nyetir kayak ya, habis isi bensin, kemudian badannya geter, nggak kuat gitu. Saya sampai ketok mobil, saya bilang tolong bukakan mobilnya, saya cepet-cepet masuk. Langsung saya duduk gitu ya, kayak mau jatuh gitu. Wah, langsung terus tanya dokter, gimana? Ya sudah cepet periksa begitu ya, di lab, cek lab. Akhirnya beneran Bapak Ibu Saudara-saudari, positif DB gitu ya, demam berdarah. Ternyata dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu, akhirnya Rabu malam itu juga masuk ya ke rumah sakit. Dan itu pertama kali saya di opnam, pertama kali saya diinfus gitu ya. Saya tuh paling takut disuntik Bapak Ibu Saudara-saudari, itu pertama kali diinfus gitu. Tetapi yang saya terus ingat itu apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya hanya berpikir begini, kejadian yang sedang saya alami ini yang ingin saya share kepada setiap kita. Kenapa? Karena ini yang meneguhkan bahwa kita punya Yesus yang dia juga pernah jadi manusia, yang dia juga pernah mengalami kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa, dan itu yang membuat dia sanggup menolong kita. Sebab itu ketika itu ya saya bawa terus kepada Tuhan gitu ya. Saya terus doa, Tuhan Engkau pernah merasakan kelemahan-kelemahan kami semua. Kita semua orang manusia berdosa ini, aku bawa semua kepada Tuhan. Meskipun pada waktu itu akhirnya papa saya yang khotbah gitu ya, saya gak bisa nyampaikan firman. Tapi pada kesempatan hari ini yang saya ingin bagikan. Kalau boleh share sedikit, saya ingat begitu ya, saya sharing dengan salah satu orang Bapak Ibu Saudara-saudari dari agama yang berbeda dari kita gitu ya. Dari agama yang berbeda dari kita, saya memang sempat ngomong, kalau kami di Kristen, kami ini didorong gitu ya, kalau ada sakit penyakit, kelemahan, dosa yang kita kumpulkan, ya kita doa kepada Tuhan gitu ya, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi rekan saya ini berkata, berbeda kalau dari kami. Kalau kami nggak diajari seperti itu. Jadi kalau sakit ya dihadapi sendirilah, kuatkan diri sendiri gitu ya. Kalau ada kelemahan apa, pergumulan dosa apa, ya usaha sendiri, berjuang sendiri sampai bisa, nggak perlu dibawa-bawa ke doa gitu ya. Saya pikir, wah puji Tuhan, dalam kekristenan kita punya Tuhan yang pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa, dan itu yang memungkinkan dia sanggup menolong kita. Sebab itu kepada setiap kita kabar baiknya adalah, mari kita datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia yang sanggup menolong kita. Yang setuju mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ya.
Akhirnya ya itu masuk rumah sakit sampai akhirnya hari Minggunya, puji Tuhan, boleh keluar. Begitu ya, pasti hari Minggu setelah ayah saya itu menyampaikan firman Tuhan, ibadah selesai pulang, dokter pagi-pagi itu datang ya. Pada waktu kita ibadah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dokter datang ke rumah sakit lalu berkata, ya dah boleh pulang gitu ya. Puji Tuhan ya, kita percaya pertolongan Tuhan nyata atas setiap kita. Dia pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa, dan itu yang memungkinkan dia sanggup menolong kita baik pada masa ini sampai kekekalan. Dia Tuhan sanggup menolong kita. Yang setuju sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada kita adalah berbicara apakah betul yang namanya kita orang Kristen itu menyembah Yesus yang adalah manusia, itu kita tuhankan dia. Yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada kita adalah mengenai keilahian Kristus. Katakan sama-sama, keilahian Kristus. 1, 2, 3. Keilahian Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam keilahian Kristus. Kita cek sih Alkitab, ya. Apa benar Yesus itu Tuhan? Buat setiap kita bagaimana menurut kita? Benar nggak ya Yesus itu Tuhan? Atau jangan-jangan ya memang dia hanya manusia yang dipertuhankan oleh orang Kristen? Bahkan ini pertanyaan yang sangat sering dituduhkan kepada orang Kristen. Mana pernah Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan? Sampai dia mengatakan, buktikan dalam Alkitab kalau Yesus pernah mengatakan, akulah Tuhan, ya, maka aku akan menyembah dia sebagai Tuhan. Oh ya, orang sih akan menjawab gampang ya. Emang kalau membuktikan dia adalah Tuhan emang harus ngomong gitu ya. Kalau memang dia adalah sejatinya Tuhan, ngapain harus ngomong? Dia bisa membuktikan dengan berbagai macam cara. Banyak saksi mata yang nanti kita akan lihat membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atau bukan. Ya. Atau jangan-jangan Yesus itu adalah Tuhan, itu ya itu hanya akal-akalan para pemimpin gereja aja untuk menipu banyak orang supaya banyak orang itu mau jadi umatnya dari para pemimpin gereja, daripada gereja kosong gitu ya. Nggak, padahal banyak manusia, gerejanya kosong, ya udahlah supaya banyak pengikutnya dari para pemimpin gereja, ya kita tipulah jemaat ya, ngomongin aja Yesus adalah Tuhan, padahal itu cuma berita bohong. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah benar Yesus adalah Allah? Ternyata Yohanes 1 ayat 1 berkata, boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi jelas Yesus adalah Allah. By the way, setelah ini kita akan ada banyak ayat ya. Baca sama-sama dengan suara yang kenceng gitu ya, yang keras ya. Supaya wah, ini semangat kita saling menguatkan satu sama lain. Iman kita sama-sama ya. Yesus adalah Allah, jelas. Yohanes 1 ayat 1. Lalu kita tanya lagi, Yesus anak Allah bukan kalau begitu? Ternyata Yesus juga adalah anak Allah. Baca sama-sama Yohanes 5 ayat 18. 1, 2, 3 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Banyak orang mengatakan, loh kalau Yesus itu anak Bapa, emang Bapa kawin gitu ya? Emang Allah itu menikah lalu pun melahirkan anak namanya Yesus? Semua maunya kan secara fisik ya. Ya kalau orang memang akan jawab gampang, loh lah emang kalau dikatakan anak kunci, emang kuncinya harus nikah gitu ya. Setelah kuncinya menikah, berhubungan intim, lahirlah anak kunci, kan enggak gitu ya. Yang disebut dengan lalu anak tangga, ya kan? Oh emangnya tangganya harus nikah, harus kawin gitu ya, baru lahir nanti namanya anak tangga, kan enggak gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, demikian juga pengertian anak Allah ketika Yesus berkata Allah adalah Bapanya. Orang-orang Yahudi itu lo paham, maksudnya itu bukan lalu Bapa nikah ya, namanya Allah menikah lalu punya anak Yesus, enggak. Tetapi ketika Yesus berkata Allah adalah Bapanya sendiri, itu artinya buat orang-orang Yahudi adalah, oh berarti Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan jelas Yesus memang sama dengan Allah. Kita sudah belajar minggu lalu mengenai Allah Tritunggal, bukan? Bahwa Yesus setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Itu 3 pribadi, 1 hakikat Allah, setara adanya.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus adalah anak Allah yang artinya dia memang sama dengan Allah. Dia setara dengan Bapa, dia setara dengan Roh Kudus. Lalu kita tanya lagi, Yesus benar gak tadi adalah Allah? Oke, anak Allah, oke. Dia betul gak sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan itu kan sebagai Tuhan yang perlu kita hormati, yang kepadanya kita perlu menundukkan diri kita. Betul gak? Coba Yohanes 13 ayat 13, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau tanya, lu pernah gak Yesus ngomong secara langsung? Pernah, 2 kali ini. Tadi ya Yohanes 5 ayat 18, Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia setara dengan Bapa. Yohanes 13 ayat 13, Yesus ngomong lagi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pernah gak dia mengklaim? Pernah. Ada gak? Ada. Dia memang setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Lalu kita tanya lagi, oke, dia Tuhan, dia Allah, dia setara dengan Bapa, dia adalah anak Allah. Oke, gitu ya. Lalu kita tanya, emang tapi Yesus Maha Kuasa? Kalau Tuhan kan Maha Kuasa, Allah kan Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa enggak? Coba baca sama-sama ya, Matius 28 ayat 17 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Kok suaranya kecil? Yuk semangat ya yuk. 1, 2, 3. Iya, lihat ya. Yesus itu dari ayat 17-nya dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Yesus itu menerima penyembahan. Dia tidak perlu klaim bahwa aku Tuhan pun, sekalipun dia tidak ngomong gitu. Dia membuktikan, dia menerima penyembahan. Ada yang menyembah, dia menerima. Tapi ketika ada orang yang ragu-ragu, dikuatkan oleh Yesus, dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di surga, gak cukup di surga, tapi juga di bumi. Gak cukup di bumi, juga di surga. Gak cukup di surga, juga di bumi. Artinya siapa yang punya segala kekuasaan di surga dan di bumi itu? Ya dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia maha kuasa, dia patut disembah. Ya, sehingga kalau tanya, benar gak Yesus itu Tuhan? Maha kuasa gak dia? Ya buktinya dia memegang segala kekuasaan di surga dan di bumi. Lalu kita tanya, oke, kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia maha hadir enggak sih? Dia maha hadir enggak di tengah-tengah kita sekarang ini? Nanti kita di perjalanan, nanti kita di rumah, nanti kita di meja makan. Ada enggak Tuhan Yesus? Baca sama-sama ya, Matius 28 ayat 20, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya Yesus sudah gak ada lagi secara fisik di bumi sekarang, tetapi nanti sampai akhir zaman pun dia tetap menyertai kita. Yang setuju berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dia maha hadir. Oke, dia maha kuasa. Oke, dia maha hadir. Lalu kita tanya, dia maha tahu gak sih? Yesus ini maha tahu gak? Kalau memang dia Tuhan kan dia maha tahu. Ya, Yohanes 2 ayat 25, baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi dalam Yohanes 2 ayat 25 itu ternyata kita lihat nanti ceritanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak manusia tuh yang munafik mengikuti Yesus. Tapi gak perlu kok Yesus itu, orang datang kepada Yesus, Yesus lihat tuh si A, Yesus lihat tuh si B. Dia itu orang-orang yang munafik yang mengikuti engkau. Dia adalah orang-orang yang munafik yang mengikuti Tuhan. Oh, dia ikut Tuhan cuma gara-gara mujizat tok kok. Kalau gak ada mujizat dia juga gak akan ikut Tuhan. Dia nih orang-orang munafik. Tuhan Yesus berkata, tidak perlu orang cerita tentang orang lain kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bener gak orang itu ikut Yesus beneran?
Atau dia ikut Yesus hanya gara-gara ada sesuatu dalam hatinya. Oh, lihat mujizat, wah terpukau, baru mau ikut Yesus. Kalau gak ada mujizat, lalu gak mau ikut Yesus. Jadi sebenarnya yang diikuti siapa? Yesusnya apa mujizatnya? Mujizatnya, bukan Yesusnya. Yesus tahu hati manusia yang seperti itu. Nggak perlu diterangkan orang jelaskan. Ini loh Yesus lihat tuh si itu, Tuhan Yesus lihat tuh si itu. Nggak perlu. Yesus tahu kok semuanya. Dia maha tahu dan itu membuktikan ketuhanan dia. Lalu kita tanya, kalau Allah kan nggak berubah, ya betul nggak? Yesus nggak berubah. Baca Ibrani 13 ayat yang ke-8 ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Lagunya sangat beken ini di TikTok ya beberapa tahun yang lalu ya. Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya. Tidak berubah. Oh, itu sampai agama-agama lain pun pakai ya soundnya lagu itu, nari-nari gitu ya. Yesus tidak berubah gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang membuat kita bisa mengandalkan Yesus. Loh, dia dulu Allah, sekarang dia masih bisa kita percaya enggak? Oh bisa, dia enggak berubah kok. Oh, Yesus dulu memang maha kuasa, sekarang emang dia masih tetap maha kuasa? Tetap. Dia dulu maha hadir, sekarang dia maha hadir enggak? Dia dulu maha tahu, sekarang dia maha tahu enggak? Dia dulu mengasihi kita, sekarang dia masih mengasihi kita enggak? Oh jelas, dia tidak berubah ya. Dia tetap sama. Dia bisa kita andalkan sebagai Tuhan ya, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bahkan kalau kita tanya, loh oke, kalau memang dia Tuhan, dia pencipta bukan? Ya kan, namanya Tuhan kan harus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia pencipta bukan? Coba baca Yohanes 1 ayat yang ketiga ya, sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua langit, bumi, semua isinya dijadikannya oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Dan tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kita tanya, kalau begitu Yesus sumber keselamatan kita bukan? Kalau dia Tuhan kan dia yang sumber keselamatan. Wah, ini malah ciri khasnya orang Kristen begitu ya. Alkitab yang mengajarkan jelas. Yohanes 14 ayat yang ke-6, baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Tidak akan ada orang bisa datang kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus. Jelas dia Tuhan, dia sumber segalanya. Dia sumber penciptaan semua yang telah ada ini. Bahkan dia sumber keselamatan kita semua. Ya, bahkan kalau kita bertanya, oke, kalau Allah itu kan sanggup mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa nggak mengampuni dosa? Ya, ternyata kalau kita baca, ini agak panjang teksnya, tapi kita cukup baca Markus 2 ayat 7, 9 sampai dengan 11. Saya akan bacakan bagi kita semua ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, Markus 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan apa? Mengapa orang ini berkata begitu? Ini orang-orang Farisi ahli Taurat ya, itu mencerca Yesus, mau menjebak Yesus ya. Wah, kenapa orang ini, Yesus ini kok ngomong seperti itu? Dia menghujat Allah. Lu siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tidak ada yang bisa berkuasa mengampuni dosa selain Allah. Apa jawabnya Yesus? Ya, ayat yang ke-9, Yesus berkata, mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan kepada orang lumpuh ini, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Ya, kalau saya pribadi gitu misalnya tanyain mana lebih mudah, ya jelas lebih mudah apa? Ngomong dosamu sudah diampuni. Kenapa? Enggak terbukti ya enggak apa-apa ya kan. Dia tadi kan sudah mati, enggak terbukti udah masuk neraka, ya udah gitu kan. Saya enggak ikut-ikut tanggung jawab gitu kan ya. Jauh lebih mudah kan daripada harus ngomong bangun, angkat tilammu, berjalan. Lalu enggak berjalan ya apa kan gitu ya. Lah kalau enggak jalan terus gimana? Enggak bisa jalan. Waduh, wah malu kan gitu ya. Tapi karena Yesus adalah Tuhan,
Dia membuktikan. Mana yang lebih mudah ngomongnya? Ya kan, yang ngangkat tilam, ngomong apa, dosamu sudah diampuni itu tadi. Dan terus Yesus bilang, tetapi kamu tuh supaya tahu bahwa di dunia ini anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa, sama seperti memang Allah itu berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, berkata apa? Kepadamu kukatakan, bangun, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan kita tahu ceritanya selanjutnya, memang akhirnya orang lumpuh ini benar-benar berjalan, benar-benar bisa, sehingga semua orang melihat apa yang Yesus omongkan bukan omong kosong, bukan lalu seperti saya tadi ya, ngomong aja dosamu sudah diampuni, beres, pulang. Oh, nggak ngurus nanti mau bener-bener diampuni apa enggak waktu mati, ya nggak ngerti gitu kan, saya nggak ikut tanggung jawab. Yesus nggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia membuktikan, dia berkata kepada orang lumpuh, jalan, pulang, jalan beneran, pulang beneran. Karena apa? Dia Tuhan. Artinya juga di saat yang bersama dia berkata, dosamu sudah diampuni. Itu dia membuktikan bahwa dosa kita memang sudah sungguh-sungguh diampuni oleh Tuhan. Yang bersyukur boleh kita lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Amin. Keilahian Kristus ini Bapak Ibu Saudara-saudari merupakan jantung kepercayaan kekristenan pada pengakuan bahwa Kristus mati sebagai pengganti atau substitusi gitu ya, untuk menyediakan keselamatan bagi kita umat manusia yang sudah terhilang. Dan karena keilahiannya ini, maka kematiannya itu bernilai tidak terbatas. Saya ulangi, karena keilahiannya itulah maka kematian Yesus itu bernilai tidak terbatas, di mana ia dapat mati menjadi pengganti bagi seluruh dunia. Saya dulu sempat tanya sama salah seorang hamba Tuhan, loh gini loh, kan gak adil, kita lo manusia tuh ada berapa jumlahnya, kan banyak, Yesus cuma satu. Lah katanya Yesus menanggung hukuman kita, hukuman dosa kita semua umat manusia. Lah dia lo cuma satu. Berarti kan harusnya kalau dia cuma satu, ya dia coba menggantikan saya tok, atau menggantikan si A tok, si B tok, si C tok. Nggak bisa dong satu menggantikan semua. Nggak adil itu kan gitu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tapi ternyata firman Tuhan mengatakan apa? Justru karena ada keilahian Kristus, itu yang membuat kematiannya pun bernilai tidak terbatas. Dia satu pribadi, tetapi kematiannya itu dapat menjadi pengganti bagi seluruh dunia. Sehingga keilahian Kristus inilah yang menjadi jantung kepercayaan kekristenan. Ya. Dan kalau berbicara mengenai Kristus itu Tuhan, dengan segala kemahakuasaannya, kemahadirannya, segala penyertaannya, kalau saya boleh sharing kan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, saya sharingkan, wah ini gambar kereta api. Itu puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Anak saya itu beberapa minggu yang lalu itu bilang, kami ini kepingin naik kereta api, kepingin ngerasain gimana sih naik kereta api, belum pernah gitu ya, naik kereta api yang pertama. Yaudah, ayo coba, ini mumpung hari libur gitu ya, ayo kita naik kereta apinya ke Surabaya aja, gak usah jauh-jauh gitu ya, gak usah jauh-jauh sampai ke Bekasi, udah terlalu jauh ya kan, sampai Surabaya aja gitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang lucu ya, kalau lucu harus ketawa ya, kalau nggak ketawa nggak lucu gitu. Nah itu yang lucu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya cari itu ya, mau booking itu kereta api, ternyata namanya gerbongnya itu sudah banyak yang penuh-penuh, nggak bisa ada yang 4 jajaran semua tuh nggak bisa. Nanti yang 2 harus di gerbong yang gerbong 1 gitu ya, saya lupa gerbong 1 gitu, nanti yang 2 di gerbong yang kedua kayak gitu ya. Terus saya coba cari, saya pikir, wah gak dapet ini, kok pas tanggal merah, pas liburan kok gak dapet, waduh sayang ini gitu ya. Saya bilang, sorry ya, mungkin gak jadilah naik kereta api gitu, sudah hampir membatalkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi terus kemudian cobalah iseng-iseng lagi dibuka. Coba lewat berapa jam itu, sudah lewat berapa jam, besoknya itu akan berangkat. Ini sudah lewat berapa jam, besoknya akan berangkat. Saya buka, loh dapat loh Bapak Ibu Saudara-saudari, bener-bener dapat. 2 itu cecer kanan kiri gini, bener-bener berjajaran gitu.
dapat gitu. Loh, saya sampai kaget, nggak percaya kan, saya tutup lagi aplikasinya, tunggulah beberapa waktu lagi gitu kan, mau sambil memantapkan diri, bener gak nih mau naik kereta api. Saya buka lagi, lu dapat lagi di tempat yang sama itu. Saya sampai pikir, kok bisa ya? Apa ada yang membatalkan perjalanan, memindah jadwal, apa gimana gitu ya? Lu kok bisa nih tiba-tiba jadi kosong gitu ya? Ada ini, wah saya ngomong sama istri sama anak-anak, wah ini mau perjalanan, ini perjalanan mujizat ini, wah gitu ya. Mau berangkat aja tiba-tiba Tuhan buka jalan yang namanya pertamanya penuh semua, tiba-tiba bisa dapat yang jajaran berempat gitu ya. Wah ini Tuhan buka jalan, Tuhan tolong kita. Oh yaudah yuk berangkat gitu kan, naik kereta api. Mau berangkat naik kereta api itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ayah saya tuh bilang gini, nggak bawa payung. Nanti sampai sana, tahu-tahu stasiun sana hujan, repot loh. Enggak, percaya diri ya, enggak hujan gitu ya, enggak hujan. Kami terus naik kereta api Bapak Ibu Saudara-saudari. Pas ini hari keberangkatan sekarang ya, hari keberangkatan. Ketika hari keberangkatan tuh sudah sampai di stasiun, berangkat tuh seneng, sampai stasiun Surabaya. Hujan beneran Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari kacanya kereta api itu, loh hujan beneran, aduh mateng ini beneran hujan dan beneran kita nggak bawa payung gitu ya. Kita beneran nggak bawa payung, hujan beneran. Waduh gimana gitu kan. Akhirnya kita tuh berhenti ke toiletnya di stasiun itu, udah berhenti toilet terus kita akan mau keluar pesen Grab gitu ya. Wah, terus setelah mau pesen gitu, loh ternyata Bapak Ibu Saudara tahu, begitu selesai dari toilet kita mau keluar dari stasiun itu, kita mau pesan ojek online itu, hujannya berhenti loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Hujannya berhenti gitu. Saya ngomong sama istri sama anak-anak, wah ini bener-bener perjalanan mujizat ya. Ya mau berangkat Tuhan buat mujizat, ini sampai sini Tuhan buat mujizat juga. Di kereta itu loh hujan bener-bener, turun keluar dari stasiun lo berhenti. Kita bisa cari ojek online, kita naik, kita terus bisa jalan gitu ya di keluar dari meninggalkan stasiun itu ya. Wah berhenti beneran. Wah luar biasa. Hari itu hari pertama kami perjalanan ya. Masuk hari kedua perjalanan kami di Surabaya. Itu luar biasa. Luar biasanya apa? Tiba-tiba kita sedang di sebuah mall liburan gitu ya. Ada tiba-tiba yang telepon. Kamu lagi di mana? Lagi di mall nih. Sama anak-anakmu enggak? Oh iya sama anak-anak gitu. Kenapa? Ini ya. Loh apa? Dikirim tiba-tiba. Saya tanya, loh apa ini dikirim? Tahu apa yang dikirim apa? Tiket nonton bioskop gitu ya. Waduh, berempat gitu ya. Waktu ini filmnya apa itu ya? Filmnya kenapa? King of Kings ya, King of Kings ya. Itu filmnya tentang cerita Tuhan Yesus tapi untuk anak-anak memang. Katanya dia bilang, ini soalnya teman gerejaku bilang ini bagus banget buat anak-anak ceritanya. Coba kamu nonton sekeluarga gitu ya. Oh yes, oke gitu ya. Wah, puji Tuhan. Anak-anak saya itu gak pernah nonton bioskop Bapak Ibu Saudara-saudari. Pertama kali, jadi saya bilang, wah kalian pertama kali naik kereta api, pertama kali nonton bioskop, ini pertolongan Tuhan beneran ini gratis lagi ya. Wah Tuhan tolong, Tuhan kasih mujizat ini ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, nonton film Tuhan Yesus, nonton bioskop pertama kali yang ditonton film Tuhan Yesus lagi, itu gambarnya Tuhan Yesus ya di dalam bioskop ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu hari kedua. Hari ketiga perjalanan kami, waduh, ini juga lucu juga ya. Kita ada di salah satu tempat permainan ya. Saya tidak mau menyebut merek, sebab itu saya tidak akan pernah mengatakan bahwa kami ada di Time Zone waktu itu. Tapi saya nggak mau menyebut merek ya. Jadi saya nggak mau sebut kalau itu Time Zone gitu ya. Ternyata sudah kesebut ya, sudah kesebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu itu kan ya karena yang kita waktu itu perjalanan ke Surabaya itu kan teman-teman semua main di Time Zone. Anak saya kan enggak saya kasih itu ya main di Time Zone waktu itu kan. Nah waktu itu terus minta ke Time Zone. Ya udahlah coba jalan lah keliling gitu kan. Terus istri saya tuh lihat gitu, ada apa sih ini kok rame-rame. Coba terus tanya apa, udah daftar aja daftar gitu kan, sama petugasnya dibilang gitu, daftar aja. Apa? Daftar apa? Lomba, ikut lomba gitu kan. Nanti pokoknya kalau menang dapat hadiah. Ya udahlah. Terus istri saya ini iseng nggak tahu gimana, yang didaftarkan nama saya, Bapak Ibu Saudara, Isai gitu ya. Loh, ini daftarin lomba nama Isai gitu kan. Lah, udah ikut lomba. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, apa? Lomba itu
juara 1. Ibu saudara-saudari, juara 1 gitu, kita sampai foto ini juara 1. Akhirnya apa? Dikasih tiket gratis itu senilai 100.000 rupiah gratis masuk dalam kartunya Time Zone, kita bisa mainin anak-anak. Akhirnya yaudah main gratis di Time Zone gitu ya. Sampai saya ngomong yang dulu tuh sama temen-temen Gideon, kita nggak sempet main di Time Zone itu kan, ditraktir sama teman-teman juga ya waktu itu anak-anak saya ya, dikasih dibagi gitu kan. Tapi papa mama nggak bagi ya, sekarang ternyata dapat gratis gitu kan. Sampai akhirnya kita pulang. Sampai saya itu berkata, wah ini perjalanan mujizat gitu ya. Dari mau berangkat Tuhan sudah tolong. Hari pertama hujan Tuhan tolong. Hari kedua Tuhan tolong lagi. Nonton bioskop gratis ini hari ketiga. Siapa yang nyangka nonton main di Time Zone gratis juga. Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi poin yang saya ingin katakan gini. Kalau Tuhan tuh sanggup memelihara semua kita. Saya yakin, saya percaya kalau bicara mujizat Tuhan, bicara pertolongan Tuhan, bicara penyertaan Tuhan, semua kita pasti punya versi kita masing-masing. Setuju katakan amin? Ya amin ya. Kita semua punya cerita kita masing-masing berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan tuntun kita, Tuhan atur perjalanan hidup kita, langkah hidup kita. Kita semua punya cerita kita masing-masing. Yang ingin saya katakan, kalau itu saja Tuhan sudah tolong kita, sampai di kekekalan pun pengampunan dosa itu pun Tuhan pasti jamin untuk setiap kita. Setuju katakan amin? Setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Keilahian Kristus itulah yang membuat jaminan bagi kita. Kita memiliki Allah, kita menyembah Allah yang benar sampai kekekalan pun. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia sanggup mengampuni dosa kita. Pemuji boleh maju. Ya, ini yang ingin saya bagikan kepada kita. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dia manusia sejati tanpa dosa. Dia sanggup, dia dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Apapun yang jadi pergumulan kita, yuk bawa kepada Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa beroleh pertolongan kita pada waktunya. Sampai masalah dosa, kekekalan, ya mau kita ketakutan mengenai kematian sekalipun, bawa semua kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tapi juga ingat, dia bukan hanya manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Sehingga kemahakuasaannya, kemahahadirannya, kemahatauannya, bahkan sampai penebusannya, itu semua bernilai tidak terbatas. Mari pejamkan mata kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu, kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita tidak sedang mengikuti Allah yang salah. Bersyukurlah bahwa kita semua tidak sedang mengikuti Allah yang mati. Bersyukurlah bahwa kita tidak sedang mengikuti Allah yang menipu kita. Bersyukurlah bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Bersyukurlah bahwa kita memiliki Allah yang benar. Bersyukurlah bahwa kita memiliki Allah yang dia adalah Allah sejati dan dia manusia sejati. Kemanusiaan sejatinya membuat kita tahu dia sanggup merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia sanggup menolong kita. Dia membuka pintu untuk kita bisa datang kepadanya. Dan kealahannya yang sejati itu membuat kita tahu bahwa kemahakuasaannya, kemahahadirannya, kemahakasihnya, bahkan semua yang sudah dia lakukan itu, penebusannya sekalipun, semuanya itu menjadi jaminan bagi kita semua bahwa dia Allah yang sungguh-sungguh tidak pernah berubah, yang selalu dapat kita andalkan sepanjang umur hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari kita berdiri. Ali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari dengan mengangkat kedua tangan kita sama-sama serukan. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi menyembah Tuhan. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
selalu baik buat setiap kita? Bukankah Dia Tuhan yang sanggup kita andalkan? Bukankah kita bersyukur karena Dia telah memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi umat ketebusannya? Seberapa banyak kita bersyukur? Mari kita sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari sama-sama kita naikkan doa penyembahan kita. Mari kita angkat syukur kita dan sembah kita. Mari sama-sama kita berdoa, bersyukur, menyembah. Haleluya. Gerejamu yang bersyukur kepadamu Tuhan. Kau lihat jemaatmu yang dipenuhi dengan doa penyembahan, yang kami menaikkan segala puji, segala syukur kepada Engkau Yesus kami yang hidup. Terima kasih karena Engkau adalah Allah. Engkau mau mengambil rupa seorang hamba demi menebus setiap kami orang-orang yang telah berdosa, yang telah mengecewakan hatimu, yang telah menyakiti hatimu. Tetapi justru ketika kami masih berdosa, Engkau yang mau mengambil inisiatif untuk menebus kami, menggantikan kami, menanggung hukuman dosa itu bagi kami semua orang-orang yang sungguh tidak layak ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah manusia sejati. Engkau yang sanggup Tuhan menggantikan kami. Engkau manusia sejati yang tidak berdosa, yang sanggup turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Namun Engkau juga Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah sejati yang dapat kami andalkan. Segala kemahakuasaanmu, kemahadiranmu, segala ketidakperubahanmu Tuhan, segala penciptaan yang sudah Engkau kerjakan, bahkan segala penebusan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang berkuasa mengampuni setiap dosa kami. Engkau yang sudah membuktikan dengan pemeliharaanmu selama umur hidup kami, dan itu menjadi jaminan bagi kami. Bahkan sampai kekekalan pun Engkau yang sanggup mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Betapa kami bangga menjadi anak-anak-Mu Bapa. Betapa kami bangga untuk semua karya-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu biarlah ketika kami sebentar juga, kalau nanti kami akan pulang, kami harus menghadapi kembali tantangan hidup kami, menghadapi pergumulan kami. Biarlah sungguh Tuhan kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami memiliki kacamata yang baru melihat sekeliling kami, bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yang selalu dapat kami andalkan, yang kami percaya waktu-Mu selalu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dengan utuh. Kami boleh mengerti siapa Allah yang kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap terima kasih Engkau sudah memberkati seluruh kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
itu kita pastikan minggu depan kita ajak ya saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, itu kita boleh sama-sama makin banyak digembalakan, makin banyak jiwa dijadikan murid-murid Kristus, makin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Sebab itu mari sekarang kita mau menengadahkan kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus biarlah turun atas kita, menyertai setiap kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin.